Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mendemokan bagaimana melakukan pengelolaan website yang menggunakan layanan Sahaja Innovation, ya. Jadi nanti pengelolaannya sama, ya. Nah, sebagai contoh, ini nanti ada website dari SMP 3 dengan SKB Boto, ya. Jadi walaupun tampilannya berbeda, ya, tapi nanti isinya itu atau cara maintenance atau cara admin website itu sama nanti. Halaman adminnya sama, gitu ya. Jadi sama-sama ada menu yang bisa diedit, kemudian ada sliding banner di atas, ada sambutan kepala sekolah, ya, walaupun di sini posisinya berbeda, nah tapi dia prinsipnya sama, ya. Kemudian ada info terbaru nanti, kemudian ada galeri foto, galeri video, ada pengumuman, kemudian juga nanti bisa mengubah peta sekolah, ya, link Facebook dan segala macam, ya. Nah, itu yang tampil di halaman depan, ya, yang nanti kita akan kelola atau adminkan dari halaman admin, ya. Nah, untuk masuk ke halaman admin, ya, kita harus login dengan menambahkan slash administrator di belakang alamat websitenya. Jadi untuk semua yang menggunakan layanan eh, Sahaja Innovation itu sama nanti, ya, menambahkan administrator di halaman belakang websitenya. Jadi kita contohkan yang SMP 3, kita tambahkan administrator, kemudian kita enter. Maka nanti akan ada halaman login untuk adminnya, ya. Nah, ini halaman admin ini, loginnya, ya, nanti akan diberikan, silakan nanti bisa digunakan, atau misalnya mau dirubah, ya, sesekali waktu untuk keamanan. Nah, jadi diisikan user password yang sudah diberikan, kemudian akan muncul halaman dashboard adminnya. Nah, ini, ya, biar nanti terlihat apa yang dimodifikasi atau yang dikelola, maka bagusnya satu tabnya lagi untuk melihat halaman depannya yang SMP 3, ya. Oke, jadi biar nanti terlihat apa yang kita ubah di admin, maka akan terlihat di sisi depan, ya. Nah, menu pertama yang bisa dilakukan itu adalah modul berita. Nah, modul berita ini, ya, yang akan tampil di dalam berita-berita yang di sini nih. Memang di sini akan muncul 3 berita pertama terbaru, tapi nanti ketika diklik menu berita di atas itu akan memunculkan semua berita yang ada, gitu, ya. Oke. Pada saat berita ini diklik menunya, maka di sini akan muncul beberapa berita yang sudah pernah ada, ya. Kemudian untuk menambahkan berita baru, kita klik tambahkan data, ya. Nah, berita di sini kita harus siapkan tentunya, ya, bisa dari kiriman mungkin teman atau staf khusus yang mencari berita, atau mungkin berita itu diberikan oleh pimpinan kepala sekolah, gitu, ya, dalam bentuk MS Word misalnya, atau dalam bentuk TXT misalnya, tapi yang sering umum itu adalah misalnya MS Word, gitu, ya. Nah, misalnya saya contohkan di SMP 3 ada kiriman misalnya berita dari kepala sekolahnya nih, misalnya nih, ya, ada berita untuk dimasukkan misalnya gitu. Nah, bagusnya nanti, ya, disampaikan nanti ke tim yang mencari berita agar ketika ngasih berita ke admin atau admin lah nanti yang akan membuat berita itu, antara isi berita sama foto itu jangan digabung, ya. Jadi bagusnya foto itu sendiri file JPG-nya, kemudian isi beritanya MS Word tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita nanti masukkan di dalam berita di sini, ini terpisah nih, isi beritanya sendiri, gambarnya sendiri, gitu loh. Nah, jadi harus terpisah. Ya, kalau misalnya dikirim lewat WA,
kirimnya terpisah. File beritanya dalam MS Word itu sendiri, file gambarnya sendiri gitu ya. Nah, misalnya contoh ada berita ini tentang program BT Aki misalnya ya. Nah, untuk judul ini kita bisa langsung kopikan ya ke dalam isiannya ini untuk judul ya, atau mau diketikkan juga boleh gitu ya. Misalnya program BT Aki gitu ya, boleh. Nah, subjudul dikosongkan saja. Nah, ini kategori. Jadi kategori ini berita-berita yang ada di sekolah tersebut dikategorikan. Nah, bisa nanti ditambah atau dikurang atau diedit lewat nanti menu kategori berita. Oke, misalnya kita pilih dulu kategori kegiatan umum misalnya begitu ya. Nah, headline kita berikan iya saja. Nah, isinya ini. Nah, isinya ini ya selain diketikkan langsung misalnya ini adalah isi berita dan lain-lain ya. Bisa juga diambil dari MS Word, tapi jangan di-copy langsung. Karena kalau di-copy langsung nanti formatnya ikut ya. Fontnya terus tebal miring dan segala macam ikut. Jadi biar rapi, ini di-blok semua, di Ctrl C, di-copy. Nah, buka Notepad biar hilang formatnya ya. Buka Notepad, dipaste di Notepad, baru di-blok semua lagi, Ctrl A, baru kita copy Ctrl C. Nah, baru di dalam halaman adminnya itu kita paste. Nah, itu nanti akan lebih rapi dia. Jadi tidak terbawa formatnya. Nah, tinggal diatur paragrafnya ini. Jadi misalnya pas kuatnya pondasi ini adalah paragraf, ini harus kita enter lagi. Ya, bisa kita hapus dari atas dulu, kemudian kita enter, ya biar terpisah paragrafnya. Atau kita langsung hapus saja, misalnya langsung enter aja, misalnya di implementasi ini kita enter, ini juga bisa. Ya, intinya ada enter di situ ya, jadi ada pemisahan paragraf. Nah, biar nanti itu orang yang membaca beritanya itu enak begitu ya. Oke, yang berikutnya yang perlu diisi itu adalah gambar ya, gambar. Nah, gambar kalau misalnya tadinya ada di MS Word seperti ini ya tentu harus di copy kemudian buka pengolah gambar. Ya, tidak harus Photoshop. Misalnya yang paling simpel ya buka Paint lah. Ya, MS Paint kita paste di sini. Nah, ini kan ke salah satu yang lain kerugiannya ketika kita dari MS Word kita paste ini sudah tidak resolusi sudah tidak resolusi aslinya ini. Jadi ini sudah mungkin nanti bisa kecil gambarnya dan segala macam ya. Memang bagusnya dari file JPG-nya langsung ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kita bisa crop ya, di blok semuanya seperti ini, terus ada di sini crop. Nah, inilah kemudian kita simpan sebagai file JPG. Ya, kita simpan misalnya di mana nih di dokumen gitu ya. Misalnya berita 1 misalnya ya. Oke, JPG kita simpan di my dokumen. Nah, itulah yang kemudian kita pilih nanti ya, pilih di dokumen, nama filenya tadi berita 1. Oke, itu ya. Jadi nanti ketika ada foto atau gambar di MS Word itu harus kita pindah ke file JPG. Atau yang kedua, gambarnya itu kiriman dari kapasitas besar gitu ya. Dari kamera DSLR gitu yang satu file gambarnya itu 10 mega atau 5 mega. Itu juga harus diolah, diedit. Jangan sampai terlalu besar karena nanti bisa error di dalam web kita atau mungkin tidak ini nanti ya terlalu besar nanti kapasitas website kita ke depannya. Jadi bagusnya diolah. Misalnya contoh ada nah ini kan gambarnya kan besar ya. Nah, kalau saya jalankan itu resolusinya besar. Nah, maka ketika kita dapat gambar yang resolusinya besar, ini juga kita harus kecilkan ya. Nah, bisa lagi-lagi lewat pen, jadi kita klik kanan, open with, bisa Photoshop, bisa pen ya. Kita pakai pen saja. Nah, ini kan besar sekali ini gambarnya ini. Tuh. Nah, ini kan kurang pas untuk berita kita ini.
Maka caranya itu kita rubah resolusinya nih. Ini kan aslinya resolusinya dilihat di bawah ini ya, 4000 kali 3000 pixel. Nah, jadi ada nanti di sini resize, kita pilih pixel. Nah, ini aslinya ini 4000 kali 3000. Nah, bagusnya ya lebarnya itu jangan besar-besar, misalnya kasih aja 1000 gitu ya. Nah, itu paling besar itu 1000 pixel lah ke samping ya, atau lebarnya. Oke, kita oke kan. Nah, maka nanti akan jadi kurang lebih seperti ini. Dia sudah cukup besar ini untuk website, tapi ya kita buat aja lah 1000 pixel gitu ya. Nah, kalau mau di crop bisa juga nanti. Ya, kalau ada yang kurang pas atau apa ya bisa di crop. Nah, ini misalnya kita simpan lah. Kita simpan misalnya berita 2 misalnya gitu ya di dokumen. Nah, maka nanti di bagian gambar ini ya kita bisa juga ambil yang berita 2 tadi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tadi sesuai dengan yang beritanya kita kasih dulu aja berita 1.jpg-nya tadi ya. Oke, kita ambil berita 1.jpg. Nah, ketika kita tadi sudah memasukkan judul, kemudian kategori, isi berita, termasuk gambar tadi, maka berikutnya dalam sebuah berita itu bisa kita berikan keterangan gambar ya. Jadi misalnya ada satu berita, jadi sebelum masuk ke isi berita itu sebenarnya bisa kita kasih keterangan gambar ya, boleh ada, boleh tidak ya. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kita mau kasih ya kita bisa saja misalnya buat salah satu kegiatan siswa dalam misalnya program BT-AKI misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa aja kita buat seperti ini. Jadi boleh ada gambar tuh nanti kita bisa buat keterangan gambarnya ya. Oke, jadi kalau sudah kita simpan gitu ya. Nih, ya. Jadi nanti ketika dilihat di halaman depan, ya, maka sudah ada tuh muncul ya berita baru kita terkait dengan program BT-AKI tadi. Jadi kalau dilihat, nah, maka nanti ada judul beritanya program BT-AKI, kemudian dipublikasikan tanggal berapa, jam berapa, kemudian ada gambar. Nah, ini dia nanti ada keterangan gambarnya. Jadi yang kita, kalau misalnya kita isi keterangan gambar, maka akan tertulis seperti ini. Kalau tidak diisi, maka langsung isi beritanya. Gitu ya. Oke, itu untuk berita, ya. Nah, kemudian ketika tadi kita milih berita, ada kategori berita. Jadi kategori berita ini bisa kita ubah, bisa kita tambah, bisa kita hapus ya. Jadi sudah disediakan seperti ini ya. Misalnya yang kategori umum SMP 3 ini kita ubah misalnya cukup umum saja gitu ya, boleh. Ya, jadi kita ubah menjadi umum. Gitu ya. Bisa aja. Jadi dia di posisi 1 gitu ya, umum. Atau kita tambahkan satu lagi ya, misalnya kategori prestasi misalnya ya, prestasi. Boleh aja, misalnya di urutan ke berapa tadi yang sudah ada 4, misalnya ya kita taruh 5 misalnya, posisi 5. Jadi kalau tadi sudah ada 4, berarti posisi terakhir itu 5. Sehingga nanti kalau ada berita baru, maka nanti kategori itu akan muncul di situ tuh. Nah, ini ada prestasi, alumni, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi akan muncul di situ urutannya sama kategorinya gitu ya. Nah, jadi kalau mau dihapus juga bisa, tinggal kita hapus di sini ya, kita klik OK, maka beritanya terhapus ya. Oke, jadi silakan nanti bisa dibuat kategori sendiri, ditambahkan juga bisa gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya halaman statis. Jadi halaman statis ini isi-isi web yang selain berita. Jadi kalau berita itu berisi kegiatan, aktivitas yang mungkin diupdate tiap hari gitu ya, tiap jam gitu ya. Nah, tapi kalau halaman statis ini isi web yang berubahnya itu dalam waktu yang lama ya.
misalnya sejarah singkat, visi misi. Jadi di halaman depan ini ya ada profil, visi misi, ini halaman statis ini. Jadi berubahnya itu lama ya. Sambutan kepala sekolah mungkin berubah itu ketika ganti kepala sekolah dan seterusnya. Ya, atau diupdate misalnya kerjasama, ketika ada tambah kerjasama baru ya diedit, ditambahkan gitu ya. Termasuk juga fasilitas. Ini akan berubah kalau ada fasilitas baru gitu ya. Akademik juga begitu, ketika ada data guru yang baru ya baru diedit dan seterusnya. Itu disebut halaman statis. Jadi semua yang ada di sini selain berita itu masuk ke halaman statis. Jadi ketika dilihat di halaman statis ya maka semua di sini akan ada gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kerjasama mau di edit gitu ya, ya udah tinggal kita edit saja, ditambahkan kerjasama dengan yang baru dan seterusnya gitu ya. Nah itu terkait dengan halaman statis ya. Nah misalnya sekarang kita mau menambahkan halaman statis baru ya, misalnya contoh di profil misalnya atau di fasilitas atau akademik mau ditambahkan satu menu baru atau satu halaman baru boleh ya. Walaupun nanti biar tidak sulit boleh juga nanti tinggal hubungi saya biar nggak takut salah atau apa gitu ya. Misalnya contoh kita mau menambahkan di profil itu ada menu yang berisi halaman statis yang misalnya kerjasama gitu ya. Boleh aja karena di sini belum ada, kita nanti akan masukkan di urutan kelima nanti di profil ini gitu ya. Maka kita nanti hubungannya ke menu nanti ya. Kita akan tambahkan menu sekaligus menambahkan halaman statis baru. Jadi tahap pertamanya kita tambahkan halaman statis baru. Ya, kita kasih judul misalnya kerjasama. Ya, kerjasama SMP SMPN 3 atau kerjasama aja lah gitu ya. Kerjasama dan kemitraan boleh gitu ya. Nah, baru nanti isi halamannya apa? Jadi kita bisa ambil dari MS Word, kita bisa ambil dari ketik-ketik langsung, bisa ya. Ini saya contohkan saja lah, ini contoh ngetik langsung ya. Ini adalah halaman statis berisi kerjasama, misalnya gitu ya, dari kerjasama yang muncul di menu profil gitu ya. Di sub menu profil gitu ya, boleh aja. Anggaplah ini isinya. Jadi kita bisa copy paste seperti berita tadi ya. Pastikan kalau dari MS Word di copy dulu ke Notepad baru dimasukkan ke area editor ini ya. Baru kita masukkan gambarnya. Sama dengan berita gambar tadi, kita harus ubah dulu, jangan sampai nanti resolusinya tinggi atau formatnya belum support oleh website kita, gitu ya. Oke, kita masukkan, anggaplah misalnya berita 2 ini ya, sebagai halaman kerjasamanya, gitu ya, ada fotonya dan seterusnya, gitu ya. Oke, kita tambahkan. Oke, kita pilih saja misalnya profil gitu ya. Kita pilih. Nah, maka nanti sudah ada satu halaman statis kita yang bernama kerjasama gitu ya. Nih, maka sudah ada satu halaman statis yang berisi kerjasama dan kemitraan yang nanti akan menjadi salah satu tambahan menu di profil. Nah, karena sudah muncul sementara sudah terisi halaman statisnya tapi belum muncul di sini, maka kita akan ambil linknya ini sebagai link menunya. Ini kita copy link ini ya, Ctrl C, kita buka menu pengaturan web, kemudian menu website. Nah, menu itu di sini ada dua ya. Ada namanya menu utama. Ya, menu utama itu yang kayak beranda, profil, fasilitas, akademik, berita, dan seterusnya. Ini menu utama. Habis itu ada menu yang disebut submenu. Kayak sejarah singkat, submenu dari profil. Visi misi, submenu dari profil. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tambahkan
satu menu baru, nah nanti akan ada pilihan level menunya itu menu utama atau bagian dari menu-menu lain. Nah, karena kita mau menambahkan kerjasama itu submenu dari profil, maka kita masukkan aja di sini level menu itu kita pilih submenu dari profil. Nah, seperti ini. Linknya apa? Nah, itu tadi yang kita masukkan. Kita copy itu, kita paste lagi di sini. Nah, ini dia. Jadi nanti akan linknya ke sini ya. Kemudian nama yang muncul di menunya itu apa? Yang akan muncul nanti di sini, yaitu kita masukkan misalnya kerjasama, misalnya. Ya, kerjasama. Kemudian posisinya ya standar menunya itu bottom ya. Jadi kita isi bottom semua nanti karena ini penamaannya bottom semua. Kemudian ini posisinya nih. Kalau ini sudah ada 4, berarti kita posisinya 5 urutannya. Jadi nanti muncul di bawah. Karena kalau kita muncul 1 ya bisa jadi nanti di atas gitu ya. Jadi ingat ya posisinya bawah aja ya. Jadi nanti karena menu atas ini nih saya namakan di situ menu bottom ya. Oke, kita tambahkan. Jadi sudah ada kerjasama di sini ya. Di ini ya. Jadi ada kerjasama bagian dari profil yang linknya nanti itu ke halaman statis kerjasama. Nah, maka nanti kalau kita refresh di halamannya, maka akan ada tambah satu menu lagi di urutan kelima kerjasama. Jadi kalau kita klik, itulah nanti akan lari ke halaman statis yang kita tadi buat, yang muncul judul halamannya kerjasama kemitraan, muncul fotonya, muncul isinya ini tadi. Jadi kalau isinya nanti banyak ya akan muncul banyak di sini ya. Oke, jadi itu contoh bagaimana kita membuat halaman statis baru yang kita kemudian tambahkan ke dalam suatu menu. Ya. Tapi kalau mau mengedit ya misalnya mau mengedit struktur organisasi ya tinggal diedit saja tadi ya. Begitu juga menambah fasilitas baru, menambah data akademik baru dan seterusnya. Itu masuk dalam jenis halaman statis. Ya. Nah, bagian berikutnya yang perlu kita adminkan di dalam website sekolah ini itu adalah foto ya. Nah, foto ini konsepnya adalah ada album foto, ada isi galeri foto albumnya. Jadi ketika kita masuk ke galeri foto itu ada album. Ya, ada album yang ada covernya, ada judul albumnya. Ketika kita klik albumnya, maka nanti akan ada isinya. Ada misalnya contoh album pelepasan siswa ini, itu ada isinya sekitar 7 foto. Ketika diklik foto 1, 2, 3, dan seterusnya, ini bisa kita lihat bersama dengan judul fotonya gitu ya. Nah, jadi ini contoh galeri foto. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita bisa isi dulu album fotonya, gitu ya. Nah, album fotonya apa? Kita tambah data, ya. Kita isi judul albumnya itu misalnya album foto baru, gitu ya. Jadi tentu disesuaikan. Ini contohnya saja ya, album foto baru. Keterangannya diisi sama aja, karena yang akan tampil ini judulnya aja ya. Kemudian covernya, jadi ada perwakilan di album itu salah satu isinya foto tadi, ya. Misalnya kalau yang di apa tadi? Ya kita anggap aja lah dulu saya ambil contoh sembarang ya. Nih contohnya misalnya covernya itu misalnya salah satu misalnya anak dua nih, salah satu foto dari album baru ini ya filenya adalah anak 2 JPG. Kemudian kita tambahkan. Gitu ya, maka nanti akan tersimpan munculin. Nah, baik nanti album maupun galeri foto ya, cara mengolah fotonya sama dengan berita tadi ya. Jadi resolusi jangan terlalu besar. Kemudian ketika nanti error atau tidak muncul fotonya berarti harus kita olah dulu pakai aplikasi kita di komputer ya, misalnya paling tidak Paint, MS Paint ya. Oke, kita masukkan galeri foto lagi. Jadi ketika albumnya sudah kita buatkan, maka nanti galeri foto ini kita masukkan pilihan nanti albumnya. Contoh,
di album pelepasan siswa itu ada 7 foto. Jadi diinputkan satu-satu gitu. Di prestasi siswa misalnya ada 3 foto, diinputkan satu-satu. Nah, misalnya sekarang kita masukkan album foto baru tadi gitu ya. Kita tambahkan aja. Kita input satu-satu gitu ya. Misalnya ada judul foto 1. Nah, kategorinya apa? Nah, ini kategorinya itu kita pilih kategori album tadi. Album foto baru gitu ya. Nah, keterangan ini ya diisi aja sama dengan judulnya. Kemudian apa fotonya? Nah, misalnya kita pilih fotonya anak 1 gitu ya. Kita tambahkan. Nah, ada kemungkinan nanti di galeri foto atau di album atau nanti di thumbnail video atau mungkin nanti di berita halaman statis fotonya tidak muncul. Nah, berarti itu ada kendala dengan format fotonya atau fotonya terlalu besar. Maka kita harus ubah. Misalnya contoh yang foto anak 1 itu. Nah, misalnya contoh ini ya. Jadi kita buka yang bermasalah tadi, kita open with, kita pilih MS Paint. Nah, kalau misalnya dia fotonya tidak terlalu besar, oh berarti mungkin formatnya yang bermasalah. Maka setelah terbuka, langsung kita simpan aja, save as JPG. Misalnya kita buat anak 1 lagi, kayak gitu ya. Jadi anggaplah namanya seperti itu, kita simpan di My Dokumen. Nah, maka sekarang baru kita edit saja tadi yang error itu. Ya, kalau error gitu ya. Kalau tambah nanti ya yang baru lagi gitu ya. Nah, baru kita pilih yang sudah kita edit barusan. Namanya tadi itu anak 1 lagi. Nah, kita update, maka harusnya tidak error lagi. Jadi ini sudah muncul di sini nih. Nah, begitu juga dengan foto-foto lainnya di album tadi. Kita tinggal masukkan judul foto 2. Nah, kita pilih nama fotonya. Ya, kita samakan aja ini judul dengan keterangan. Kemudian kita pilih fotonya nih. Nah, misalnya anak 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini oke, ini ada error lagi ya. Sama tadi prinsipnya diedit ya kalau bermasalah. Oke, kita ambil yang tidak error aja, misalnya anak 2, misalnya gini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak muncul nanti ya, dibuka di Paint, kemudian save as JPG. Kalau sudah muncul seperti ini berarti tidak ada masalah. Gitu ya. Dan ini contohnya ini ada 2 nih, bisa diisi banyak nanti di album tertentu. Sehingga nanti di halaman depan itu ketika dilihat itu sudah ada muncul galeri foto yang terbaru itu. Sehingga ketika diklik, ya itu nanti ada beberapa foto di album itu akan terlihat, bisa di browse dan di sini akan muncul judul fotonya. Ya. Jadi itu cara memasukkan album foto dan galeri fotonya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi saya sudah demokan bagaimana mengelola album foto, maka sekarang kita mengelola video ya. Nah, video itu nanti ada istilahnya playlist ya, ada namanya video. Jadi playlist ini nih semacam album foto tadi, tapi satu saja semuanya ya. Jadi contohnya yang SMP 3 Taliwang ya ada satu playlist semuanya yang sudah ada cover ya. Oke. Jadi sementara dijadikan satu aja dulu semua. Tapi kalaupun terpaksa nanti mau nambah playlist ya tinggal ditambahkan. Gitu ya, dimasukkan nama playlistnya apa, terus covernya apa. Gitu ya. Misalnya playlist baru. Ya, covernya itu misalnya kita pakai, ya inilah tadi yang gambarnya contoh gitu ya. Nah, itu ada playlist baru. Nah, nanti tinggal videonya ini. Nah, video ini ya kita mengambil video dari YouTube ya. Jadi sebelumnya kita masukkan dulu di YouTube, kemudian nanti baru kita ambil linknya ke website sekolah ini ya. Biar nanti sekaligus channel YouTube-nya aktif ya, bisa menjadi media promosi juga, sekalian juga di-linkkan ke websitenya gitu ya. Nah,
ketika kita mau nambahkan video baru, yang kita butuhkan adalah judul videonya, terus playlistnya apa tadi yang sudah kita buat, ya, keterangan videonya, terus cover, gambar thumbnail videonya, baru link YouTube yang tipe embed-nya ya, karena YouTube itu ada 2 nanti ya. Kalau kita masuk ke YouTube, kemudian kita ambil misalnya yang terkait dengan SMP 3 Taliwang misalnya gitu ya. Nah, oke, misalnya ada yang baru nih, misalnya video profil yang terbaru nih SMP 3 Taliwang yang terbaru. Nah, ketika kita tampilkan ya. Nah, ini kita bisa ambil linknya. Jadi ada 2 nanti yang kita bisa ambil. Yang pertama itu thumbnailnya, salah satu cuplikan dari videonya, sama satu lagi adalah link videonya. Nah, link videonya ini cara ngambilnya adalah klik tombol bagikan ini atau share ini, ya. Kemudian klik sematkan. Nah, jadi harus ada di sematkan ini. Nah, ini nanti yang akan kita ambil ini, ya. Jadi kita copy salin aja dulu. Kita copy. Karena ini tidak bisa diblok khusus, harus terblok semuanya. Ya sudah, kita pindah ke Notepad lagi. Di Notepad kita paste. Nah, yang kita butuh tuh link embed tuh yang ini, yang ada di dalam source ini nih. Jadi mulai dari https youtube.com embed sampai sebelum petik 2. Nah, inilah yang akan kita masukkan di video galeri tadi. Jadi di copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di link YouTube embednya itu. Nah, ini ya, jadi harus yang embed atau sematkan tadi. Nah, baru misalnya kita masukkan misalnya profil SMP Negeri 3 Taliwang misalnya gitu ya. Oke, jadi judul videonya apa, playlistnya kita pilih yang ini ya. Untuk keterangannya ya kita masukkan aja di sini ya. Sama aja dulu, nanti bisa diedit-edit. Kemudian thumbnailnya. Nah, thumbnailnya ini kita sementara belum terhubung otomatis ya. Jadi memang diambil salah satu tampilan pada saat video itu berlangsung ya. Misalnya contoh ini kita ambil yang pas fotonya agak bagus lah. Saya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita print screen ya. Jadi ada di tombol di keyboard sebelah kanan atas tuh ada PRT SC gitu ya. Itu print screen. Tekan sekali tombol print screen. Kemudian buka MS Paint ya. Kalau sudah ada gambar sebelumnya di Ctrl N atau baru, kemudian dipaste. Nah, ini kita sudah ambil tampilan tadi di halaman kita tadi. Nah, kita harus crop dia. Jadi dipilih select ini, kemudian diambil saja tampilan YouTube-nya itu ya untuk thumbnail kita. Oke, setelah terblok seperti itu, klik tombol crop. Nah, inilah yang nanti akan jadi thumbnail kita ya. Oke, atau di crop lagi, misalnya tadi masih ada hitam-hitamnya, kita ambil yang tidak hitam, boleh juga. Nah, misalnya seperti ini. Crop, itu boleh juga ya, jadi sebagai thumbnail videonya. Nah, ini kemudian kita simpan sebagai file JPG. Kita beri misalnya namanya thumbnail video profil misalnya gitu ya. Bisa saja kita simpan di dokumen itu. Nah, jadi ketika kita tampil di halaman admin tadi, kita tinggal browse gambar tadi, kita ambil nama dokumen, thumbnail video profil. Nah, ini ya, jadi kita ambil. Nah, jadi sudah ada judul videonya, sudah ada kategori atau playlistnya, keterangan, gambar, link YouTube
embednya baru kita tambahkan. Nah, maka di sana di dalam halaman depan webnya kalau kita refresh, itu nanti akan muncul tuh video terbaru. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita tadi hilangkan sisi hitamnya itu ya nanti akan muncul seperti ini. Nah, atau ketika diklik galeri video, juga akan muncul tuh video terbarunya. Nah, ini adalah judul videonya tadi, yang di bawahnya tuh keterangan. Jadi keterangan tuh bisa dikasih semacam deskripsi video gitu ya, boleh dikasih penjelasan seringkas gitu ya. Nah, ini kalau diklik ya, maka nanti akan membuka videonya. Tuh, ya, tinggal di play. Ya kan? Maka videonya tuh akan dimainkan. Nah, tergantung orang nanti apakah nonton sampai selesai, apakah nanti menonton itu dibuka YouTube-nya langsung klik ini juga akan terbuka di YouTube ya. Nah, jadi akan bisa langsung muncul di halaman depan ya. Oke, jadi sekali lagi yang perlu diisi video tadi ya, tambah data dan seterusnya ya. Oke, yang berikutnya itu adalah banner ya. Banner itu paling tidak itu adalah banner sliding yang ada di paling atas ini nih. Ya. Nah, ini tentu ada sedikit pengaturan atau pertimbangan karena ini sifatnya itu landscape, jadi tidak bisa kita meletakkan foto yang potret atau yang berdiri. Jadi harus yang landscape. Itu pun landscape-nya itu agak sedikit di crop agar dia tidak terlalu sampai lebar ke bawah. Jadi agak di crop nanti fotonya, gitu ya. Misalnya kita memasukkan tambahan satu lagi banner di depan ini. Ini kebetulan SMP 3 sudah ada 7 gambar. Misalnya kita mau menampilkan satu. Jadi gambar yang dimasukkan di banner atas ini namanya nih, itu adalah gambar-gambar yang mewakili profil sekolah gitu ya. Jadi gambar-gambar pilihan lah begitu ya. Dan ini bisa diganti, bisa diedit dan seterusnya gitu ya, bisa diubah-ubah. Nah, misalnya kita punya gambar baru gitu ya di projectnya ya, atau yang sudah dikumpulkan dari kamera gitu ya, kamera HP maupun kamera DSLR ya. Oke, misalnya ada tentang perpisahan. Nah, ini ya ada foto tentang perpisahan. Nah, ini contohnya yang dikirim lewat WA ya. Jadi ini agak sedikit di crop nanti ya. Jadi dibuka di open with di paint. Nah, ini kan kalau terlalu besar ini kita kecilkan dengan resize ya. Nah, kalau misalnya nanti dari DSLR misalnya sampai 4000 pixel segala macam, ya udah kita jadikan 1000 pixel aja tuh standarnya begitu ya. Oke, kemudian kita oke. Jadi kita pastikan nanti jangan sampai gepeng atau tidak bagus tampilannya. Nah, karena ini tidak bisa kita masukkan utuh sekaligus karena nanti terlalu atas bawahnya itu ya, atas bawahnya nanti terlalu tinggi, maka kita khusus untuk banner di sliding ini kita harus crop sedikit gitu ya. Nah, kita harus crop, kita klik select ini, kita crop yang nah, misalnya dari sini nih posisinya nih. Kita crop. Nah, sampai sini aja. Ya, jadi tidak terlalu tinggi kita ngambilnya. Jadi kita crop kira-kira satu tampilan begini nih. Nah, kira-kira satu tampilan layar gitu ya. Nah, kalau sudah kita crop. Nah, jadi inilah yang nanti akan tampil di sana ya. Kita simpan, gitu ya. Misalnya banner atas ya di My Dokumen itu ya, banner atas 9 misalnya gitu ya, boleh. Kita simpan. Nah, maka berikutnya kita masuk di modul banner. Nah, yang sekarang aktif sementara ini banner atas ya. Nanti bisa kita tambahkan banner untuk sidebar yang sebelah kanan atau banner yang di tengah gitu ya. Sementara yang aktif ini
banner atas. Jadi pilih banner atas. Nah, ini sudah ada 7 foto nih bannernya ya. Kemudian nanti ada link. Link ini sebenarnya kalau diklik itu ya nanti linknya tetap di sini gitu ya. Sementara ini sih linknya mati sih ya. Nah, jadi nanti tambahkan satu bannernya tadi ya, diisi sembarang misalnya ya, foto perpisahan misalnya. Nah, URL-nya ini ya kita tambahkan saja misalnya HTTP, kita kasih tanda crash saja lah gitu ya. Jadi paling tidak ada HTTP-nya ya. Kemudian, ini gambar tadi yang kita sudah olah. Tadi namanya itu banner atas 9. Nah, tadi namanya banner atas 9, kita pilih, kemudian kita tambahkan. Oh, enter URL. Oke, bisa kita masukkan URL SMP3-nya langsung juga boleh ya. Jadi kita masukkan aja, kita paste di sini biar lebih aman nanti. Tidak dianggap error. Oke, atau nanti kita modif agar nanti bisa cukup diisi tanda crash aja, karena ini juga tidak nge-link langsung nanti ya. Nanti kita edit seperti itu ya. Tapi sementara diisi dulu alamat webnya ya. Oke, kemudian ditambahkan. Nah, maka nanti akan muncul dia di paling depan ya. Jadi kalau di refresh, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah crop tadi. Jadi kalau tidak di crop terlalu ke bawah nanti ya. Oke, jadi dia akan muncul di paling pertama gitu. Jadi kalau di refresh webnya muncul paling pertama ya. Nah, sama prinsipnya nanti kalau gambar itu tidak muncul, oh berarti ada masalah. Apakah terlalu besar atau format gambarnya yang harus kita buka dulu di Paint, kemudian kita save as JPG tadi, gitu ya. Nah, itu cara memasukkan gambar yang ada di sini nih, ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita memasukkan banner, maka berikutnya itu adalah modul interaksi. Nah, sementara ini yang aktif itu pengumuman ya. Jadi pengumuman ya, seperti kalau dicontoh di SMP3 ini, pengumumannya yang ada di sebelah sini nih ya. Atau setiap kita lihat satu berita, itu ada juga di sebelah kanannya ini pengumuman ya, termasuk agenda sekolah. Jadi kalau ada yang agendanya sekolahnya aktif, berarti memasukkan pengumuman dan agenda. Kalau yang seperti contoh SKB Boto ini, ketika diklik berita, ya, yang muncul itu hanya pengumuman, jadi tidak ada agenda, berarti tidak perlu memasukkan agenda. Jadi tergantung yang munculnya apa, gitu ya. Nah, anggaplah misalnya di SMP3 ini munculnya adalah agenda dan pengumuman. Nah, cara membedakannya ya tergantung nanti sekolah atau operator ya. Misalnya pengumuman itu yang sifatnya edaran atau yang bisa di-download gitu ya. Bisa contoh ini ada buku PPDB, ada buku saku, informasi, tata tertib. Nah, itu masuk pengumuman. Kalau agenda itu misalnya mau ada kerja bakti, mau ada bakti sosial, mau ada pengajian bersama, nah, itu agenda gitu ya. Oke, itu masuk kategori agenda. Nah, sekarang kita isi aja. Misalnya pertama itu agenda. Jadi kalau agendanya ada nanti, ya silakan ditambahkan. Ya, agenda baru apa ya? Misalnya ada kerja bakti, misalnya gitu ya. Nah, isi agendanya. Oke, apa misalnya ya? Bahwa kegiatan untuk guru dan siswa di SMPN 3 Taliwang. Anggaplah misalnya itu bisa dikasih keterangan panjang atau ringkas. Nah, yang penting itu juga ya ada gambarnya lagi. Nah, diambil aja gambarnya sesuai ya. Bisa kita tadi ambil berita inilah sebagai contoh gitu ya. Oke, tempatnya di mana? Misalnya tempatnya di halaman depan sekolah ya, jamnya nih ya, jam sampai dengan selesai ya, misalnya jam 09.00
sampai jam 11.00 WITA misalnya. Tanggal selesainya ya, tanggal sampai dengan selesai. Ya, misalnya tanggal sekarang ya, tanggal 30 misalnya hari Sabtu misalnya, berarti tanggal 2 Juli ya sampai 2 Juli juga. Oke. Ya, play. Maka di sini tanggalnya itu hanya satu hari yaitu tanggal 2 Juli gitu ya. Nah, pengirimnya ini ya misalnya anggaplah admin web gitu ya. Atau bagian apa gitu ya. Nah, baru diklik tambahkan. Maka nanti di bagian muncul agenda itu sudah muncul tuh. Tuh, ada kerja bakti dan nanti bisa kita munculkan beritanya itu atau isinya tadi itu ya. Jadi akan muncul lah dia di agenda sekolah. Nah, begitu juga dengan pengumuman, ya. Pengumuman ya itu nanti bisa dimasukkan dengan tambah data ini sama ya. Judul pengumumannya apa gitu ya. Misalnya pengumuman 1 atau misalnya ada PPDB 2022-2023 misalnya gitu ya. PPDB anggaplah PPDB online, nah seterusnya lah gitu ya. Ada keterangan, ya, dikasih penjelasan, bisa di-copy dari judul juga boleh. Nah, tinggal file. Jadi itu bedanya dengan agenda. Kalau agenda menggunakan foto, kalau pengumuman ini file. Bisa file zip, bisa file JPG, bisa file PDF. Ya. Nah, misalnya saya ambil salah satu file PDF, misalnya gitu ya. Nah, ini ya. Misalnya ini contohnya nih. Sembarang file PDF saya ya. Saya tambahkan. Nah, maka nanti di dalam pengumuman itu akan muncul yang baru ini. Dan ketika diklik download, maka dia akan mendownload file PDF tadi. Gitu ya. Nah, itu pengumuman. Gitu ya. Ya, termasuk juga di halaman depan ya. Kalau tadi muncul pengumuman itu, maka akan muncul di sini 3 pengumuman terbaru. Ini sudah juga muncul, ketika diklik dia download. Jadi kalau pengumuman disertakan file pendukung yang bisa di-download, kalau agenda berarti disertakan gambar dan nama agendanya. Nah, nanti bisa dilihat agendanya apa gitu ya. Nah, setelah sudah melakukan memasukkan modul interaksi tadi, agenda maupun pengumuman, nah mungkin nanti di fitur berikutnya mungkin bisa saja nanti kita memasukkan area download ya, misalnya download sumber belajar dan segala macam, nanti juga bisa diakses di situ ya. Sementara yang ada sekarang ini agenda atau pengumuman. Nah, baru berikutnya nih di pengaturan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi karena sudah dijadikan default ya. Kayak misalnya logo yang muncul di websitenya itu sudah saya buatkan gitu ya. Kecuali kalau ada perubahan nanti boleh dipilih filenya kemudian dimasukkan atau nanti saya bantu oleh saya atau tim gitu ya. Termasuk identitas website. Nah, ini juga kalau misalnya ada perubahan ya tinggal diedit saja gitu ya. Oke, tinggal klik update gitu ya. Nah, misalnya deskripsinya mau diganti atau keywordnya nih biar nanti mensupport halaman pencarian termasuk Google Map-nya nih. Ya, Google Map-nya sudah dibuat ya, tinggal diikuti saja itu ya Google Map-nya. Kemudian menu tadi sudah kita bahas. Nah, sebenarnya ada pengaturan template ya. Jadi kalau suatu saat misalnya mau ganti template ya, itu bisa diganti, diaktifkan saja yang lainnya. Itu nanti bisa ganti tampilan. Cuma ganti tampilan ini beberapa harus ada yang disesuaikan tadi ya, kayak logo dan segala macam ya. Kayak misalnya contoh yang logo di SKB ini nih putih backgroundnya, sementara di SMP 3 gelap. Nah, gitu kan harus ada penyesuaian gitu ya. Nah, tapi gunakan saja dulu template yang ada. Kalaupun mau ganti template, tinggal disampaikan aja ke kami. Ya, biar nanti kita bantu atur, sesuaikan dengan konten yang ada. Nah, termasuk manajemen user ini bisa
menambahkan admin ya. Jadi kalau nanti adminnya ada beberapa, ya tidak perlu harus menggunakan user password yang sama. Jadi boleh ditambahkan admin yang lain. Ya, misalnya ditambahkan username-nya admin 2, passwordnya apa gitu ya. Nah, kemudian nama lengkapnya admin atau misalnya nama lengkapnya Bambang gitu ya. Emailnya apa? Oke. @gmail.com misalnya gitu ya. Nomor teleponnya berapa? Nah, fotonya yang akan muncul di sini ya. Nah, ini. Kalau tidak diisi juga ya tetap akan ini. Kemudian jangan lupa dipilih administrator ya. Nah, kalau yang ada di akses modul ini ya sudah dicentang semua aja. Kalau untuk admin itu dicentang semua. Karena nanti beberapa user itu bisa dipilihkan aksesnya, dia bisa mengakses apa saja. Jadi anggap aja kalau administrator itu semuanya bisa. Ya. Kemudian ditambahkan. Nah, maka nanti di user itu akan sudah ada dua ya. Yang satunya admin username-nya, passwordnya sesuatu kan tadi udah diisi, kemudian admin 2. Jadi boleh nanti yang mengadminkan web itu beberapa orang, ya tinggal nanti dibuatkan akunnya ya. Oke. Baru terakhir itu untuk mengubah profil atau mengubah data si admin yang sedang aktif gitu ya. Nah, ini tinggal diubah. Tapi kalau sudah super admin tadi juga bisa mengganti dari menu user, manajemen user tadi ya. Ini untuk mengganti yang aktif tadi gitu ya. Oke, itu jadi demikianlah video terkait dengan melakukan admin atau pengelolaan website pada website sekolah yang dibuat oleh Sahaja Innovation ya. Semoga nanti video ini bisa memberi gambaran ya sehingga nanti bisa mengelola sendiri, bisa lancar dalam hal mengupdate konten-konten yang ada di dalam website sekolah. Nah, nanti kalau ada kendala, ada masalah, bisa nanti menghubungi WA kami ya untuk kita konsultasikan. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.